Hai guys, welcome back to Girls Session. Ada yang ingat video ini? Kita lagi belajar untuk membangkitkan vibe estetik kita dari Get Styling and Match Your Color Palettes. Tapi menurut gue, fashion bukan hanya untuk sekedar terlihat estetik. Kalian pernah nggak sih dengerin komentar orang yang lagi menilai penampilan orang lain? Contohnya kayak gini. Ih, dari atas rambut sampai kaki warnanya nggak ada yang matching. Bajunya juga nggak fit, beli online ya nggak di fitting dulu. Atau kayak gini. Ih, udah mahal-mahal tapi nggak kelihatan estetik juga di kamu. Atau yang kayak gini. Ih, mau kemana sih? Heboh banget dandanannya. Mungkin emang bukan ini tujuannya. Jadi jangan cepat berasumsi dan negative thinking. Gue sendiri sebagai penganut berpenampilan sesuai karakter dan ciri khas gue sendiri. Ternyata cara berpakaian kayak gini tuh udah dipelajarin dari dulu. Dari tahun 1899 ada buku terbitan dari Thorsten Veblen yang ini. Tapi sekarang udah banyak dijual di marketplace ya, contohnya Amazon, banyak terbitannya. The Theory of the Leisure Class. Buku ini berbicara tentang fashion yang berkembang memenuhi keinginan dari orang-orang di status sosial yang tinggi, moderate, sampai rendah. Kalian tahu artinya nggak ini? Jadi, kalau yang conspicuous consumption itu maksudnya dia beli barang-barang yang kalau sekarang istilahnya branded. Jadi, kita semua tahu range harganya berapa, jadi orang tahu kita di status sosial yang mana, setinggi apa sih status sosial kita bisa terlihat dari apa yang kita pakai. Yang kedua, moderate social status. Pecuniary emulation. Itu maksudnya dia berpakaian untuk berada di status sosial tertentu. Jadi gimana kita bisa belong di status yang itu? Misalnya, status menengah ke atas, pakaiannya harus rapi. Jadi dia berdandan rapi. Kayak misalnya kalau cowok pakai jas, kalau cewek pakai blazer kalau ke kantor, kayak gitu. Nah, yang terakhir, low social status. Itu dia pakai tipenya industrial utilitarianism. Jadi ada kata utilitarianism, maksudnya itu fungsi ya, function dari bajunya itu apa. Jadi emang misalnya bajunya ini rapi untuk pergi keluar, untuk ke toko, untuk ke bank, untuk ke mana aja. Atau misalnya dia pakai baju yang hangat, cocok untuk di musim tertentu, cocok untuk pergi ke outdoor, ke ladang, ke hutan, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan zaman dulu ya. Kalau yang sekarang kayak gimana sih? Kalau yang sekarang itu perubahannya cuman kayak gini aja. Nggak beda jauh, hampir mirip. Jadi kalau yang menengah ke atas pakai barang-barang branded kayak gini tetap. Kalau yang menengah barangnya kayak gini. Jadi bukan kekayaan itu bukan tentang range harganya, tapi tentang mereka ngasih tahu kita bahwa mereka itu menghabiskan waktu bersantai-santai yang lebih banyak dari kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak ada baju yang spesifik buat main golf, main padel, kayak gitu-gitu. Kayak brand L atau A misalnya yang buat olahraga. Itu kan harganya mahal ya. Untuk kaum menengah lah. Kayak gitu-gitu. Atau enggak merek R atau P yang buat main golf kayak gitu-gitu. Kalau orang yang pakai pakaian kayak gitu, oh kata berarti dia emang ada waktunya buat dia olahraga ini atau aktivitas itu. Jadi dia statusnya lebih tinggi lah dari kita. Nah, kalau yang low class kayak gini dia menyesuaikan. Jadi dia juga pengen belong di antara kelas menengah atas, tapi dia juga mesti consider sama bahan-bahan segala macam karena mereka fokusnya ke budget juga kan. Jadi kayak gini. Jadi kayak tier kedua dari barang-barang atau brand-brand yang dipakai sama orang moderate ini biasanya. Nah, selain status sosial, identitas apa lagi sih yang kita punya? Mungkin kalian bisa baca bukunya Fred Davis yang ini. Jadi dia berbicara tentang fashion, culture, dan identity. Nah, kalau di summary-in bukunya Davis yang ini, dia itu berbicara tentang fashion yang merupakan wujud dari blending antara warisan budaya, jadi perpaduan fashion dan culture, misalnya kemeja tapi batik, gaun tapi tenun, kayak gitulah contoh-contohnya ya. Atau gaun tapi sari. Nah, terus ada juga yang dia itu bikin body statement. Jadi kayak baju-baju yang ada strukturnya gitu loh, yang bikin siluet kayak gitu, yang kelihatannya lebih dramatik, yang against our natural body. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu yang general neutral. Dimana fashion blending sama identitas gender mereka.
Nah, menurut gue masih ada satu literatur lagi yang bisa kalian cek untuk mengetahui maksud dibalik seseorang dalam berpakaian. Kalian juga bisa cek literatur bukunya Roland Barthes. Sebenarnya ini rilis tahun 60-an, tapi di rewrite dengan publisher yang baru, Berk Publishers kalau nggak salah, di tahun 2006. Awalnya judulnya The Fashion System, tapi sekarang ganti jadi The Language of Fashion. Kita baca sama-sama ya. Jadi menurut Barthes, fashion ini sebagai emotional codes. Nih, yang pertama yang ini. Jadi dari bahannya sendiri sudah memberikan kode emosional, contohnya Crimson Velvet yang ada strukturnya. Apalagi warnanya merah, jadi memberikan kesan passion. Nah, selanjutnya yang kedua contohnya sebagai social codes. Di social codes ini maksudnya misalnya kita berdandan formal, blazer yang ada strukturnya. Apalagi warnanya warna gelap, itu memberikan emosi formal, serius gitu ya. Atau yang dress gaun bunga-bunga, memberikan kesan casual, joy, relax. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk yang personal coach, emotional wardrobe-nya ini direpresentasikan dari bahannya, warnanya. Misalnya seorang memakai warna yang soft, itu berarti dia ingin mengesankan dirinya itu genuine. Kalau misalnya pakai bahan-bahan yang soft, itu ingin mengesankan baju itu tuh comfort. Jadi dia tuh merasa comfort. Tapi di sini ada tulisan semiotic gap misreading. Jadi di mana artinya yang kita maksudkan ditangkap sama orang lain itu bisa berbeda. Bisa terjadi gap miscommunication di situ. Yang terakhir dikenalin istilah total fashion. Jadi total fashion ini adalah written word yang tertulis di media ditambah visual image, visual gambar visualnya pakaian tersebut yang kita pakai gitu. Jadi itu ada istilah total fashion ya. Contohnya misalnya kita pakai baju punk, belum ada istilah punk. Contohnya aja kita pakai baju jeans yang cuttingannya robek-robek, terus dipadu-padanin sama bahan yang nggak sewajarnya, misalnya fleece, renda-renda kayak gitu. Nah, itu kan kesannya terlihat rebel ya. Nah, terus kalau misalnya di media, contohnya di tabloid, juga dikasih tulisan itu yang bikin fashion itu mempunyai makna yang sama. Jadi kalau misalnya dia tulis maknanya rebel, dia pakai baju itu, oh udah melekat nih rebel itu di fashion yang kayak gitu. Nah, menurut kalian dari gaya fashion gue yang kayak gini, nih, gue ingin mengekspresikan diri sebagai apa? Kayak gimana sih gue pengen terlihat? Jawab di kolom komentar ya. Sekian girls kita kali ini yang berbicara tentang fashion. Semoga dalam melihat sesuatu kita bisa berpikir dari sisi positifnya dulu. See you on the next video guys. Bye-bye.